Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum bangun, bangun dulu ya. Terus yang masih sholat, belum mandi, mandi dulu bunda. Diajakin anak-anaknya untuk mandi. Yang masih sholat, Ustazah Alma tunggu ya. Karena kita sudah mulai masuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum itu, gimana kalau di rumah kita tepuk hamasa dulu ya. Coba kita tes semangatnya dulu ya. Tepuk hamasa. Ha. Masa. Iya, walaupun di rumah harus juga semangat belajarnya ya. Ya, oke, kita langsung tutup poin aja ya Bunda, anak-anak, karena waktunya dikit. Nah, kita lanjut ke pembelajaran kita di tema 8 yang kemarin sudah Ustazah bagikan. Yang kemarin belum nggak masuk, kan Ustazah udah kirimkan bukunya ke rumahnya ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita ke halaman 15. Coba dibuka bukunya halaman 15 seperti gambar di depan ini ya. Tuh, halaman 15 sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Ya, coba cari lagi halaman 15. Ya. Kita masuk ke pembelajaran tentang lingkungan sahabat kita. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang siklus air ataupun fungsi air dari kehidupan kita. Coba Ustazah ulangi lagi ya yang kemarin, karena mungkin kemarin ada yang nggak masuk kan. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang air, fungsi air di kehidupan kita, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Iya, kalau fungsi air bagi manusia apa aja coba? Apa aja? Apa? Oh, memasak. Iya bener. Mencuci. Iya bener. Minum Ustazah. Iya bener. Minum. Habis apa lagi? Menyiram bunga boleh. Terus untuk ke depan lagi apalagi? Mencuci piring, mencuci motor. Iya benar. Fungsi air banyak kita pakai bagi kehidupan manusia. Ya. Terus itu fungsi air bagi hewan. Apa coba? Pernah kasih minum sama kucingnya di rumah? Pernah. Iya, itu salah satu fungsinya untuk hewan, itu untuk minum hewan, untuk mandi hewan juga boleh ya kan? Nah, terus apa lagi fungsinya? Kalau hewan-hewan yang ada di air pasti butuh air seperti ikan, kura-kura, ya kan? Lalu fungsi air untuk tumbuhan apa coba? Pernah lihat proses fotosintesis? Ya, proses fotosintesis itu salah satunya membutuhkan air. Selain air butuh apa lagi? Cahaya matahari biar tumbuhannya tetap hidup, ya kan? Udah Ustazah review ya. Sekarang kita membahas tentang rumah adat. Di sini ada pembahasan rumah adat Betang Uluk Palin. Iya, kalau tadi Ustazah sudah baca kan sekilas ya, kita bahas ya. Coba kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Di sini terlihat ya, ada gambar suatu rumah. Ya, rumahnya ini berbentuk apa? Iya, berbentuk panggung. Yang dikatakan berbentuk panggung itu yang dia lebih tinggi. Lalu dia juga ada tiang-tiang penyangganya di bawah. Namanya apa? Namanya rumah Betang Uluk Palin. Iya benar. Nah, rumah Betang Uluk Palin ini kira-kira bentuknya kayak apa sih? Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat di sini. Bentuknya bentuk panggung. Coba kalau kita lihat di sini, kira-kira rumah rumah Betang Uluk Palin ini di mana? Di Kalimantan. Iya benar, tepatnya Kalimantan Barat. Kalau kita perhatikan gambarnya, rumahnya ini panjang. Tahu nggak nak panjangnya berapa? Panjangnya itu hampir 260 meter. Jadi panjang banget. Jadi yang dikatakan rumah betang itu, arti kata betang itu menurut orang Kalimantan Barat artinya panjang sekali, rumah yang panjang pokoknya itu. Nah, lebih uniknya lagi nak, rumah ini kan tingginya 5-6. Kenapa sih Ustazah? Kenapa dia harus tinggi? Karena rumah Betang Uluk Palin ini berada di pinggiran hulu sungai. Nah, Sungai Uluk dan Sungai Nyabau. Jadi rumahnya harus
tinggi. Kalau misalkan musim hujan kan banjir tuh di pinggiran sungai. Jadi rumahnya harus tinggi biar tidak kerendam. Iya, benar. Nah, rumah Ulok Palim ini juga terdiri dari 53 bilik rumah. 50 bilik itu artinya 53 kamar. Jadi banyak banget ya kamarnya. Kalau di rumah kita cuma kamarnya ada 2, ada 3, paling banyak 5 Ustazah. Iya, tapi kalau di rumah Betang ini ada 53 kamar. Dan orangnya ada berapa coba? Iya, jiwanya atau orang yang menempati rumah ini ada 500 orang. Jadi banyak banget ya. Tapi nak, justru karena banyak itu, orang suku Dayak yang tinggal di rumah Betang ini menjadi satu, menjadi lebih kompak, menjadi lebih saudara. Kita bayangin aja, kalau misalkan keluarga besar kita dari keluarga bunda, ayah tinggal di satu tempat, ya kan? Pasti lebih seru, lebih banyak teman. Tidak ada yang bermusuhan. Iyalah, nggak ada musuhan. Orang rumahnya itu deket-deket, cuma dibatasi oleh dinding aja, tapi pintunya sama. Kita lihat seperti yang ada di gambar ini. Lihat, di sisi kanannya ini ada pintu lagi, di sisi kanannya ada pintu lagi. Hampir sama seperti rumah susun. Tapi kalau rumah susun kan dia bertingkat-tingkat, tapi kalau rumah Betang itu dia panjang dia ya. Nah iya, lalu ada 130 kepala keluarga. Jadi nak, kepala keluarga itu maksudnya ada 130 keluarga. Ada yang anaknya 2, ada anaknya 3, ada mungkin keluarganya ada 5, ada cuma berdua. Ya semua jumlahnya itu ada 500 jiwa. Kemudian rumah Betang ini pertama kali didirikan oleh siapa yo? Oleh komunitas Tamambalo Apalin pada tahun 18 ribuan ya. Nah, kemudian rumah Betang ini nak mengalami beberapa kali perpindahan. Kenapa sih kok dia pindah ya rumah Betang ini? Iya, rumah Betang ini pindah karena di tempat itu erosi. Toh erosi? Nah, erosi itu nak pengikisan dataran. Misalkan pernah lihat tebing? Lihat sungai cakat ya. Nah, cakat kan di pinggir sungai itu pasti ada tebing. Iya benar, pasti ada tebing. Nah, kalau airnya tuh meluap besar sekali, banjir seperti itu, maka dia akan menggerus tanah yang di pinggirnya. Lama-kelamaan akan habis tanah yang di pinggirnya itu. Nah, kemudian rumah Betang ini pindah lagi ke lokasi yang lebih aman. Atau mungkin kita pernah lihat rumah-rumah yang di Bugis, di Cakat, ya itu kan rumahnya panggung semua tuh. Itu pasti mereka memilih lokasi yang rata, datar, yang ketika terjadi erosi ataupun banjir tidak terjadi banjir dan erosi. Iya, rumah Betang ini terjadi beberapa kali perpindahan ya. Kemudian masyarakat Dayak juga melakukan tradisi yang ada di rumah ini, seperti kehidupan sehari-hari mereka ada di rumah ini sama seperti kehidupan kita sehari-hari, tapi bedanya mereka melakukan bersama-sama gitu. Seru ya pasti ya. Tapi nak, sayangnya nak, pada tanggal 13 September 2014 tiba-tiba rumah Betang ini terjadi kebakaran. Kalau sekarang rumah Betang ini banyak sekali publikasinya, cuma tidak ada yang sepanjang rumah Betang yang dibangun pada pertama kali itu oleh suku Dayak itu. Tetapi rumah Betang yang asli yang panjangnya itu sekarang tidak ada lagi dan tidak tersisa lagi karena sudah dibakar. Kalau dulu masih bisa direnovasi masih bisa berdiri, tapi kalau sudah dibakar seperti itu tidak ada tersisa lagi, maka tidak ada tersisa lagi. Jadi sayang banget ya kalau misalkan kita tidak menjaga lingkungan kita, tidak menjaga prasarana yang telah disiapkan. Ruginya ke siapa? Ke kita tidak bisa mengetahui budaya lagi. Iya, kalau ini kita bahas tentang rumah Betang yang ada di Kalimantan. Tahu nggak nak, kalau
rumah adat kita itu kan pernah Ustazah jelasin, rumah adat kita merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, salah satunya dalam hal keberagaman budaya atau cagar alamnya. Ada banyak sekali rumah adat. Coba lihat di halaman 19. Coba buka dulu halaman 19. Nah, dari Sabang sampai Merauke di sini ada semua rumah adatnya ya. Coba kita lihat bagian Lampung. Nah, kita lihat provinsi kita. Nomor berapa ya? Mana sih? Nomor 10. Rumah apa namanya? Rumah Nuo Sesat. Iya, pernah lihat di itu Jalan Lintas Timur yang dekat Tingkungan liter S, pernah lihat yang ada Garuda, ada bendera kuning, merah, putih, pernah lihat? Ya kan? Pernah lihat kan? Bentuknya seperti apa? Bentuknya hampir sama seperti rumah betang, tetapi dia tidak panjang. Iya, dia tidak panjang. Dan juga di situ tidak sebanyak orang suku Dayak yang tinggal di rumah Sesat Agung seperti yang kita punya. Atau mungkin kalian pernah lihat rumah-rumah panggung yang ada di Bugis, ada di Cakat, itu sama saja. Semua kita dulunya itu mempunyai rumah panggung karena mayoritas orang Lampung dulu tinggalnya di pinggiran sungai atau pinggiran hulu. Iya, benar banget. Kalau bedanya rumah adat Lampung sama rumah betang apa coba? Apa coba? Nah, ya bedanya itu kalau rumah betang orangnya banyak, tapi kalau kita cuma sedikit. Nah, panjang rumah Sesat juga tidak sepanjang rumah betang yang panjang banget ya, 263 tadi meter tadi ya. Nah, sama juga nak, kalau di setiap rumah-rumah adat itu pasti ada ciri khas. Apa sih ciri khas itu? Maksudnya itu ada ciri-ciri khusus, ada sesuatu yang khusus yang gak ada di rumah-rumah lain. Nah, misalkan contohnya rumah Sesat Agung. Rumah Sesat Agung itu ada ukiran seperti khas Lampung, seperti tapis, terus ada orang-orangnya, ada yang paling utama ada sigernya. Iya, benar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau misalkan ada yang mau nanya, nanti silahkan komentar di grup ya, Ustazah tanya. Oke, sambil nunggu pertanyaan, Ustazah nanti akan jawab sembari kita melanjutkan latihan ya. Kita lanjut latihan. Halaman 17. Nah, di sini ada tiga poin yang harus kalian cari, didampingi oleh bunda-bunda ya bunda, amal solehnya. Yang pertama tentang peristiwa terjadi pada teks rumah betang. Peristiwa yang terjadi, maksudnya kejadian yang terjadi berhubungan dengan rumah betang. Kejadian apapun itu, misalkan kejadian perpindahan, kemudian apa sih yang melekat, siapa sih yang mendirikan, kenapa sih rumahnya kebakaran, bisa itu peristiwa yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi. Kemudian poin yang kedua, ini keunikan rumah betang. Apa sih keunikan itu? Sesuatu hal yang beda nak, sesuatu yang kita lihat beda dengan rumah-rumah yang lain. Sama juga di sini ada keunikan rumah adat di daerahku. Rumah adat di daerah kita apa? Nuo Sesat. Iya, tadi kan udah saja jelasin keunikannya apa aja ya, yang semuanya beda ya. Ya, kalau misalkan sudah selesai, silahkan bunda-bundanya, amal solehnya lagi difotokan hasil pengerjaan putra-putranya, lalu dikirimkan ke Ustazah Alma ya. Kalau misalkan ada yang lupa, ada Ustazah tunggu ya sampai dengan pembelajaran tematik habis, yaitu sampai jam 9. Iya. Untuk itu Ustazah ucapin jazakillahu khairan untuk bunda-bunda yang telah menemani, dan semangat untuk anak-anak Ustazah ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Iya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.